agak mengecewakan memang kalau melihat MU sebagai kita sebagai fans kalah atau seri itu ya. Padahal ya nyaris-nyaris ya. Oke, gue mau ajak kalian reaction, bikin apa ya, kayak refleksi itu dari pertandingan tadi pagi antara West Ham sama United. Yang jelas gue mau sorot dari point of view fans United yang mengkritik ya, mengulas dari kepelatihannya Carrick ini. Gue memulai dari sisi negatifnya dulu. Negatifnya itu, lu tahu kalau MU itu selalu kesulitan lawan tim yang papan bawah. Contoh sama Fulham, sulit banget mainnya ya. Hampir imbang gitu kan. Ketika lawan West Ham hampir kalah. Jadi kira-kira kenapa? Oke, jadi kita tahu kalau West Ham itu punya pelatih yang bagus, bukan pelatih top ya, tapi bagus, kaya akan taktik. Dan Nuno Espirito Santo ini dulu sukses sama Wolves, kalau nggak salah dulu-dulu itu sempat finish 7 besar dengan tim yang modal pemainnya nggak jelas gitu. Jadi bagus gitu loh secara taktik dan game plan. Nah, tadi pagi ya, kalau kita perhatiin, kalau lo perhatiin juga, West Ham itu mainnya all out defense. Jadi pertahanan itu bukan cuma rapet, tapi line garis pertahanan itu dia sampai ke tengah, gitu ya. Dampaknya apa? Dampaknya amat nggak kreatif, nggak bisa. Sayap juga keblok, apalagi tengah, lewat tengah. Jadi dengan permainan all out defense dari si Nuno ini, MU itu harusnya lebih adaptif, si Carrick ya. Nah, jadi kurangnya Carrick ini gua rasa itu dia kurang adaptif. Itu yang pertama jadi kritikan gua. Kurang adaptifnya gimana? Jadi harusnya kalau permainan seperti itu, MU itu nggak usah mainin dua defensive midfielder. Casemiro itu sebagai total defensive midfieldernya, bener-bener jangkarnya. Sedangkan Maino itu defensif juga, tapi sifatnya dia kayak motong aliran dan sama kayak Casemiro, cuma dia lebih ke box to box, nganterin bola ke depan, ke Bruno, ke kanan, ke kiri, Maino itu. Tapi kemarin gue nggak ngelihat peran yang gitu signifikan dari si Maino. Jadi emang nggak ada fungsinya. Kalau menurut gue harusnya uh, satu aja, Casemiro, dan Maino itu diganti sama Mason Mount harusnya ya. Tipenya kan nyerang tuh. Kalau Bruno bisa agak ke kanan, si Mason Mount agak ke kiri. Ya entah bentrok, coba aja dulu. Dan siapa tahu formula kayak gitu cocok buat apa namanya, melawan tim-tim yang bertahan gitu ya. Dan lagi Dalo ini jadi agak bermasalah gitu. Jadi kayaknya kurang kurang apa ya? Ya kurang bagus aja sih, kurang bagus, dia kurang kreativitas gitu ya. Beda sama Luxio. Kalau Luxio itu bisa defense-nya oke, dia bisa punya kreativitas, entah dia mau crossing atau dia mau penetrasi sendiri. Bedanya di situ. Nah, jadi MU itu butuh selain taktik yang adaptif, MU itu butuh upgrade pemain ya, terutama di posisinya Dalo itu. Emang dia sih rapi ya, cuma dia kurang aja gitu. Nah, jadi kekurangannya itu ada Skerik ya, itu kurang adaptif dan harusnya berani nyoba sih, kasih ke Sesko dari awal. Jadi bisa dirotasi antara Amat, Bumo sama Kunya itu, dan depan tuh kasih kepercayaan benar-benar ke Sesko. Pelapisnya cukup Zerxi aja gitu. Karena memang butuh penyerang, tipe penyerang murni kayak gitu. Kalau kalian perhatiin nih, tim-tim besar yang menang lawan tim kecil itu hampir pasti mereka pasti pakai striker number 9. Selalu seperti itu. Kita butuh Sesko. Tapi kecuali kalau lawan tim-tim besar ya, Big Six kayak Arsenal, kayak City, kita bisa ngurangin serangan dulu. Kita pakai counter attack. Itu negatifnya sih.
Kalau gue tangkap semalam seperti itu ya buat Carrick ya. Dan juga positifnya, jadi positifnya itu kalau kalian perhatiin nih, lawan City ya kan, itu menang 2-0 lawan Arsenal. Yang krusial nih lawan Arsenal nih, hampir imbang kan, ternyata menang. Terus lawan Fulham ya kan, hampir imbang ternyata menang. Tadi pagi hampir kalah dan ternyata imbang. Jadi Carrick itu berhasil ngebawa timnya itu bermain dengan apa yang mereka inginkan, bermain dengan gembira gitu ya. Bermain dengan gembira kayak gini loh, lu mau main di mana, kanan kiri, kanan, oke, lu kiri, dikasih kepercayaan gitu. Jadi bukan tipe yang mengekang ngikutin taktik rencana pelatih terus, tapi bisa diskusi sama pemainnya. Carrick tuh kayak gitu. Makanya kita kayak ngerasain kembali ke zamannya Ferguson di menit-menit akhir, menit-menit benar-benar penentuan tuh. MU tuh bisa membalikan keadaan gitu ya. Dan itu terjadi sama si Sesko. Beruntung banget MU punya Sesko. Dan seharusnya Sesko itu dimainin jadi starter terus gitu loh kalau perlu. Biar apa? Biar ngelatih kepercayaan diri dia dan juga bisa nambah pundi-pundi golnya. MU tuh kurang ya kalau gua rasa kayak tim-tim sekelas MU, apalagi 4 besar. Kalau nggak salah MU itu cuma selisih gol itu cuma 10, 11, 12-an. Masih jauh sama Arsenal. Gitu. MU itu sekarang butuh selisih gol di tiap pertandingan tuh menang besar. Gitu ya. Biar jaga apa? Jaga momentum. Jangan sampai Carrick di akhir musim nanti digantiin. Jadi kita butuh apa ya, nanam kepercayaan diri bagi si apa, terutama buat fans, kalau Carrick tuh benar-benar meyakinkan menang besar terus, dan juga buat manajemen ya. Nah, jadi kita kasih kepercayaan dulu ke Carrick gitu. Dan parahnya tadi pagi itu MU itu memang benar-benar, kalau apa ya, kenapa nggak Sesko gitu ya, lu tau nggak, menurut statistik cuma 4 shots on target, yang biasanya kemarin Down City itu berapa tuh, kalau nggak salah 11, ini cuma 4, bayangin. Jadi betapa sia-sianya taktik atau game plan tadi pagi itu. Oke, tapi bagaimanapun juga MU selamat dari, terutama fans MU ya, selamat dari bulian fans tim sebelah. Jadi tetap semangat dukung MU. Glory Man United.